Selamat siang pemirsa, saya Niki Stiani hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini. Hujan deras mengguyur wilayah Binong, Curug siang tadi akibatnya genangan air cukup tinggi terjadi di perumahan sekitar SMKS Binong Permai. Berikut informasi selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Binong, Curug siang tadi menyebabkan genangan air cukup tinggi di sekitar kawasan SMKS Binong Permai. Banjir mulai terjadi sekitar pukul 12 siang dan berlangsung hingga pukul 3 sore. Ketinggian air diperkirakan mencapai sebetis orang dewasa, sehingga menyulitkan pengendara dan warga yang melintas. Meski demikian, tidak ada evakuasi warga, karena sebagian besar rumah di sekitar lokasi dibangun lebih tinggi dari jalan, sehingga tidak terdampak langsung. Kondisi seperti ini kerap terjadi jika hujan turun dengan intensitas sangat deras, meskipun belum bisa dipastikan seberapa sering. Masyarakat dihimbau tetap waspada, karena saat hujan turun dalam durasi lama. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor bersenjata api terjadi di Curug Sengereng, Kelapa II, Tangerang. Dua pelaku terekam kamera warga saat berusaha kabur sambil melepaskan 5 tembakan ke udara. Dalam usahanya melarikan diri, salah satu pelaku terjatuh dan menyerahkan motor setelah tercebur ke selokan. Ia langsung diamankan warga dan diserahkan ke polisi, sementara itu satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran. Sebuah aksi pencurian sepeda motor bersenjata api terjadi di kawasan Curug Sengereng, Kelapa II, Tangerang. Aksi ini menjadi viral setelah terekam dalam sebuah video amatir yang beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, dua pelaku tampak berusaha kabur setelah diteriaki warga. Mereka keluar dari pagar rumah sambil mengendarai sepeda motor curian. Suara tembakan terdengar jelas dalam video itu, dan salah satu pelaku sempat mengarahkan pistol ke arah warga dan melepaskan tembakan ke udara sebanyak 5 kali. Nasib naas menimpa pelaku tersebut. Setelah terjatuh dan motornya masuk ke dalam selokan, ia mengangkat tangan sebagai tanda menyerah dan langsung diringkus oleh warga sekitar. Warga setempat segera mengamankan pelaku hingga petugas datang. Sementara itu, satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri, kini masih dalam pengejaran polisi. Polisi sedang bekerja keras untuk menangkap pelaku yang melarikan diri dan memastikan kejadian ini tidak terulang. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Niki Stiani. Hari ini kita akan membahas film animasi kebanggaan Indonesia, Jumbo, karya Visinema Pictures yang disutradarai oleh Rian Adriandi. Baru 3 minggu tayang, animasi ini sudah dijuluki animasi terlaris di Asia Tenggara. Penasaran kenapa film ini begitu spesial? Yuk kita kupas bareng-bareng.
Ya, siapa yang tidak tahu film animasi buatan Visinema Pictures asal Indonesia yang disutradarai oleh Rian Adriandi ini. Perdana pada tanggal 31 Maret 2025 hingga kini di minggu 3 penayangannya. Jumbo telah meraih hingga 6 juta penonton yang membuatnya menjadi film animasi terlaris di Asia Tenggara, mengalahkan film animasi lain seperti Mekamato. Dibawakan dengan lagu-lagunya yang sangat hangat, membuat kita sebagai penonton terserap masuk ke dalam cerita dari Don yang ingin mendapatkan teman dengan mementaskan buku cerita yang dibuat oleh kedua orang tuanya di festival seni yang diadakan di desa dia tinggal nanti. Dikerjakan oleh 400 animator Indonesia sejak produksi pertamanya pada April 2020. Film Jumbo ini menjadi gebrakan awal untuk Indonesia dalam industri animasi untuk bersaing dalam kancah internasional. Dibintangi oleh aktor-aktor cilik yang memerankan Don dan teman-temannya atas dasar pilihan Rian Andriandinya sendiri, agar memberikan kesan kepolosan anak-anak sungguhan. Tidak lupa juga dengan nama-nama ternama seperti Ariel Noah, Bunga Citra Lestari, hingga Cinta Laura sebagai pemeran tokoh kedua orang tua dari Don dan Ibu Mari. Film animasi Jumbo karya anak bangsa ini menjadi tontonan yang sangat direkomendasikan bagi keluarga membawa anak-anaknya ketika akhir pekan agar mengajari para anak betapa pentingnya pertemanan serta tidak lupa juga mengajari nilai-nilai sikap yang sangat mendidik dalam lingkup pertemanan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan simak wawancara spesial bersama salah satu siswa SMKS Binong Permai yang dikenal punya berkontribusi aktif di sekolah. Siswa ini sering jadi sorotan berkat ide kreatif dan proyek yang ia jalani bersama teman-temannya. Langsung saja kita serahkan kepada Humaira Masakina Nurhaliza yang sudah bersama salah satu siswa tersebut untuk mengobrol lebih lanjut. Selamat sore pemirsa, di sini dengan saya Humaira Masakina Nurhaliza. Kali ini saya akan mewawancarai narasumber terkait pelepasan wisuda angkatan 9 di SMKS Binong Permai. Mari kita simak bersama. Selamat sore, dengan siapa? Sore, dengan Muhammad Nastian dari kelas 11 multimedia. Jadi sebenarnya apa sih yang sedang kamu kerjakan di sini? Di sini saya sedang mengerjakan proyek untuk wisuda angkatan 9 nanti. Oh, jadi apa peran kamu di dalam proyek ini? Peran saya di sini sebagai editor sekaligus mengatur visual untuk nanti pelepasan wisuda angkatan 9. Kira-kira editor apa? Misalnya kayak untuk foto, misalnya di sana ada foto booth atau semacamnya. Saya hanya bertugas sebagai editor video kayak bumper, terus ada banyak lagi, tapi untuk foto booth itu udah di luar tanggung jawab saya. Oh. Kalau alat sama software yang dipakai itu apa? Alat yang saya gunakan tidak lain dari Premiere Pro, saya menggunakan After Effects. Sebenarnya ada gak sih tantangan gitu selama ngerjain proyek ini? Selama saya mengerjakan proyek ini banyak tantangan, terutama alat yang saya gunakan kurang mumpuni, jadi kendala di waktu yang lama untuk render itu saya. Jadi kira-kira bisa nggak nyelesain tepat waktu? Untuk menyelesaikan tepat waktu diusahakan bisa. Apa yang kamu pelajari dari pengalaman yang kamu dapat dari proyek ini? Saya belajar untuk kerja tim, bekerja untuk memegang tanggung jawab dan menyampaikan emosional dengan visual. Terima kasih Muhammad Nastiar untuk wawancaranya. Demikian wawancara kami bersama Muhammad Nastiar. Saya Humaira Masakina Nurhaliza dari Happy News melaporkan.
Bingung mau foto booth di mana? Sekali ketemu foto booth mahal. Ya, foto booth di Unpro Media saja. Harga mulai dari 10.000. She said don't get too attached when she got tired of me. You said you would die for her, but that's not what this is. Shawty haven't said she care for playing far away. It's something I can't explain. Hope these feelings don't decay. She said don't get too attached when she got tired of me. Halo pemirsa, bertemu kembali di penutupan berita terkini. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan ke salah satu kulineran di kawasan Tangerang, yaitu Food Court Ariana. Di sini ada berbagai pilihan makanan lezat, dari tradisional sampai kekinian bisa Anda temukan. Penasaran apa saja yang bisa menggoda lidah? Langsung saja kita akan serahkan kepada koresponden yang di lokasi. Hi, we are from Happy News and we are here to review the food from Food Court Ariana. With me Isan. With me Jabar. Ayo guys, mari kita ikuti keseruan kami. Oke guys, selagi kita menunggu, mari kita cari makan yang lain. Iya Bang? Ayo. Makanannya udah jadi semua nih guys. Mari kita coba. Oke guys, semua makanan udah kita cobain di sini. Dan hasilnya makanan semua enak-enak semua. Pokoknya tempat ini kita rekomendasiin banget karena tempat harganya yang sangat ramah di kantong. Tempatnya juga yang sangat enak kalau untuk nongkrong. Bahkan kalau lagi di akhir pekan kayak sekarang ini. Udah, karena sekarang kita mau lanjut makan, ya kan ya? Iya. Oke, bye. Mungkin cukup itu saja berita terkini yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya Niki Stiani, pamit undur diri.